Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Corowali Production. Kali ini kami akan membahas tentang mengenal suku Bugis. Orang Bugis memiliki berbagai ciri yang sangat menarik. Mereka adalah contoh yang jarang terdapat di wilayah Nusantara. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka. Orang Bugis juga memiliki kesusastraan, baik itu lisan maupun tulisan. Berbagai sastra tulis berkembang seiring dengan tradisi sastra lisan. Hingga kini masih tetap dibaca dan disalin ulang. Perpaduan antara tradisi sastra lisan dan tulis itu kemudian menghasilkan salah satu epos sastra terbesar di dunia, yakni Lagaligo, yang naskahnya lebih panjang dari epos Mahabharata. Selanjutnya, sejak abad ke-17 Masehi, setelah menganut agama Islam, orang Bugis bersama orang Aceh dan Minangkabau dari Sumatera, orang Melayu dari Sumatera, Dayak di Kalimantan, orang Sunda di Jawa Barat, Madura di Jawa Timur dicap sebagai orang Nusantara yang paling kuat identitas keislamannya. Bagi orang Bugis, menjadikan Islam sebagai integral dan esensial dari adat istiadat budaya mereka. Meskipun demikian, pada saat yang sama, berbagai kepercayaan peninggalan pra-Islam tetap mereka pertahankan sampai abad ke-20. Salah satu peninggalan dari zaman pra-Islam itu yang mungkin paling menarik adalah tradisi para bisu, yaitu pendeta waria. Bagi suku-suku lain di sekitarnya, orang Bugis dikenal sebagai orang yang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu, demi kehormatan mereka orang Bugis bersedia melakukan tindak kekerasan walaupun nyawa taruhannya. Namun demikian, di balik sifat keras tersebut, orang Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa kesetiakawanannya. Orang Eropa yang pertama kali datang di tanah Bugis adalah orang Portugis. Para pedagang Eropa itu mula-mula mendarat di pesisir barat Sulawesi Selatan pada tahun 1530. Akan tetapi, pedagang Portugis yang berpangkalan di Malaka baru menjalin hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan secara teratur pada tahun 1559. Asal-usul orang Bugis. Asal-usul orang Bugis hingga kini masih tidak jelas dan tidak pasti, berbeda dengan wilayah Indonesia. Bagian barat Sulawesi Selatan tidak memiliki monumen Hindu atau Buddha atau prasasti, baik itu batu maupun dari logam, yang memungkinkan dibuatnya suatu kerangka acuan yang cukup memadai untuk menelusuri sejarah orang Bugis sejak abad sebelum Masehi hingga ke masa ketika sumber-sumber tertulis barat cukup banyak tersedia. Sumber tertulis setempat yang dapat diandalkan hanya berisi informasi abad ke-15 dan sesudahnya. Kronik Bugis. Hampir semua kerajaan Bugis dan seluruh daerah bawahannya hingga ketika paling bawah memiliki kronik sendiri. Mulai dari kerajaan paling besar dan berkuasa sampai dengan kerajaan paling terkecil. Akan tetapi, hanya sedikit dari kronik yang memandang seluruh wilayah di sekitarnya sebagai suatu kesatuan. Naskah itu yang dibuat baik orang Makassar maupun orang Bugis yang disebut Nontara oleh orang Bugis yang berisi catatan rincian mengenai silsilah keluarga bangsawan, wilayah kerajaan, catatan harian, serta berbagai macam informasi lain seperti daftar kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah bawahan, naskah perjanjian, dan jalinan kerjasama antar kerajaan, dan semuanya disimpan dalam istana atau rumah para bangsawan. Siklus Lagaligo. Naskah Lagaligo berisi tentang ratusan keturunan dewa yang hidup pada suatu masa selama 6 generasi turun-temurun. Pada berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan dan daerah pulau-pulau di sekitarnya, naskah bersyair tersebut ditulis dalam bahasa Bugis kuno dengan gaya bahasa sastra tinggi. Hingga memasuki abad ke-20 Masehi, naskah Lagaligo secara luas diyakini oleh masyarakat Bugis sebagai suatu alkitab yang sakral yang tidak boleh dibaca tanpa didahului oleh upacara ritual tertentu. Hingga kini, versi lengkap siklus Lagaligo belum ditemukan dari naskah-naskah yang masih ada.
Banyak di antaranya yang hanya berisi penggalan-penggalan cerita yang dimulai dan diakhiri dengan tiba-tiba, atau hanya berisi sebagian kecil dari cerita dari episode yang kadang-kadang tidak bersambung. Namun demikian, banyak sastrawan Bugis dan orang awam di daerah-daerah tertentu yang mengetahui sebagian besar dalam cerita tersebut. Mereka memperolehnya dari tradisi lisan. Siklus Lagaligo telah melalui proses penyusunan secara bertahap sebelum pada akhirnya menjadi sebuah karya besar. Mula-mula hanya garis besar latar dan jalan cerita saja yang diciptakan, termasuk silsilah para tokoh utamanya. Untuk mengkaji sastra Bugis itu, para ilmuwan beruntung dapat mengandalkan hasil jerih payah ilmuwan asal Belanda, R.A. Kem, yang menerbitkan katalog lengkap mengenai seluruh naskah Lagaligo yang kini tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa dan perpustakaan Mattes di Makassar. Dari 113 naskah yang ada, terdiri atas 31.500 halaman. R.R. Kem menyaring dan membuat ringkasan setebal 1.356 halaman yang merincikan ratusan tokoh yang terdapat dalam seluruh cerita. Lagaligo merupakan epos terbesar di dunia, dan epos tersebut lebih panjang dari epos Mahabharata. Naskah Lagaligo terpanjang yaitu dikarang pada pertengahan abad ke-19 atas tanggung jawab seorang perempuan Ratu Bugis yang bernama Icolippuja Arutanite. Naskah setebal 2.851 halaman folio tersebut diperkirakan mengandung sepertiga dari pokok cerita seluruhnya. Hipotesis rekonstruksi prasejarah Bugis. Sejak awal, mungkin 50.000 tahun yang lalu, Sulawesi Selatan sebagaimana daerah yang lain di Pulau Asia Tenggara telah dihuni manusia yang sejaman dengan manusia wajak di Jawa. Mereka mungkin tidak terlalu beda dengan penghuni Australia pada masa itu di Asia Tenggara. Mereka mengalami proses penghalusan bentuk wajah dan tengkorak kepala meski memiliki fenotip astroloid. Pada permulaan abad ke-20, penjelajah asal Swiss yakni Paul Sarrazin dan sepupunya Fritz Sarrazin mengemukakan sebuah hipotesis bahwa Toale, manusia penghuni hutan, sekelompok kecil manusia yang hidup di berbagai gua di pegunungan Lamoncong, Bone bagian selatan, adalah keturunan langsung dari manusia penghuni gua prasejarah yang ada hubungannya dengan manusia Pedda di Sri Lanka. Cara hidup dan kebudayaan awal Bugis. Kehidupan sehari-hari orang Bugis pada hampir seluruh milenium pertama Masehi mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan cara hidup orang Toraja. Pada permulaan abad ke-20, mereka hidup bertebaran dalam berbagai kelompok di sepanjang tepi sungai, di pinggiran danau, di pinggiran pantai, dan tinggal dalam rumah-rumah panggung. Sebagai pelengkap beras dan tumbuhan ladang lainnya, mereka pun menangkap ikan dan mengumpulkan kerang. Orang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung. Dengan menggunakan pinisi, mereka mengarungi samudera dengan gagah beraninya. Di samping itu pula, orang Bugis sangat pandai dalam bertani dan berladang. Bertenun kain adalah salah satu keterampilan nenek moyang orang Bugis. Itulah sekilas tentang suku Bugis. Segala